Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait sejarah sholat tarawih. Nah teman-teman, jadi bagaimana sejarahnya yaitu sholat tarawih. Nah oke, seperti apa teman-teman? Coba mari kita simak video lengkapnya dari Ustadz Amin Nurbait Hafidhullah Ta'ala. Oke, mari kita simak videonya. Lalu kemudian berlangsung masa Umar. Dan ini terjadi, kebijakan ini terjadi setelah kurang lebih, ada yang mengatakan 2 tahun. Ada yang mengatakan 2 tahun pasca kekhalifahan Umar. Setelah Umar jadi khalifah. Sehingga di awal kekhalifahan Umar, beliau tidak melakukan praktek seperti ini. Maka kejadian sholat tarawih berjamaah kurang lebih selama 3 atau 4 tahun, selama kurang lebih 4 tahun itu tidak terjadi. Sehingga 4 kali Ramadan tidak pernah ada peristiwa seperti ini. Kita nggak tahu di zaman Nabi SAW di tahun berapa sholat tarawih itu terjadi. Namun dohirnya itu terjadi Ramadan terakhir beliau, sebelum beliau wafat. Karena Ramadan berikutnya Rasulullah SAW tidak ada berita tentang itu, sehingga dohirnya itu berkaitan dengan Ramadan terakhir. Maka kurang lebih 4 Ramadan tidak ada kejadian sholat tarawih berjamaah pasca wafatnya Nabi SAW. Karena Abu Bakar memerintah selama berapa tahun? 2 tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Umar 2 tahun pasca itu tidak ada, baru setelah itu beliau sehingga kurang lebih antara 3 atau 4 tahun. Maka sebagian masyarakat memandang tindakan ini hal yang baru, praktek yang baru, karena nggak pernah ada di zaman Abu Bakar dan di awal kekhalifahan Umar itu nggak pernah ada. Akhirnya sebagian memandang ini hal yang baru. Maka di antara mereka ada yang komentar, ini bid'ah, hal yang baru. Bid'ah artinya apa? Hal yang baru. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Andaikan ini bid'ah. Andaikan ini bid'ah, maka sebaik-baik bid'ah adalah ini. Dan tentu saja itu bukan bid'ah karena pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Umar menyampaikan itu sebagai jawaban bagi mereka yang menuduh salat tarawih berjamaah dengan bid'ah. Dan karena ini orang Syiah membenci tarawih, karena bagi mereka tarawih itu syariatnya Umar, dan Syiah paling benci Umar. Maka bagi orang Syiah tarawih itu pelanggaran syariat, syariatnya Syiah, sehingga mereka tidak mau melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, sebab ini adalah syariatnya Umar menurut pandangan orang Syiah. Wallahu alam. Lalu rutin dari zaman ke zaman, sehingga di zaman Umar itu dilakukan secara rutin sampai beliau wafat, sambung zaman Utsman, dan terus demikian akhirnya menjadi budaya kaum muslimin bahwa ketika mereka melakukan qiyamul lail, mereka berjamaah di bulan Ramadan dengan satu imam yang disebut dengan sholat at-tarawih. Kenapa setelah itu rutin? Karena setelah wafatnya Nabi SAW sudah tidak ada lagi perubahan hukum, sehingga nggak mungkin diwajibkan oleh Allah. Kenapa nggak mungkin, Pak? Rasulullah SAW sudah meninggal. Tidak mungkin turun wahyu yang baru yang mewajibkan sholat tarawih. Dan para ulama mengklaim adanya ijma', menyatakan adanya ijma' berkaitan dengan anjuran sholat tarawih, sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nawawi dan As-San'ani bahwa kaum muslimin sepakat dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan salat tarawih yang ini merupakan ijma' ulama untuk dilakukan secara berjamaah, kecuali pendapat siapa tadi? Syiah yang tidak mau menerima syariat salat tarawih. Dulu di zaman Nabi SAW, beliau salat tarawih secara berjamaah pada asalnya tidak sengaja. Karena awalnya kata Aisyah, beliau keluar ke masjid, tiba-tiba ada beberapa orang yang bermakmum di belakang beliau, sehingga beliau bukan sengaja mengadakan salat itu, tapi beliau salat qiyamul lail, tahajud di malam Ramadan. Lalu ada beberapa orang yang bermakmum di belakang beliau. Akhirnya pagi harinya mereka memperbincangkan itu jadi berita Madinah. Kemudian malam berikutnya pada ikut hadir, jumlahnya lebih banyak sampai malam yang ketiga. Di malam yang keempat Rasulullah SAW nggak keluar, sementara jamaah sudah nunggu di masjid dan masjid meludak, nggak sanggup nampung jamaah. Di malam yang pertama, beliau SAW melakukan salat sepertiga malam. Jadi kalau misalnya habis Isya jam 7:30,
sepertiga malam, itu berarti kurang lebih sampai jam 10 selesai. Di malam yang kedua beliau sholat sampai di pertengahan malam. Lalu ketika sampai di pertengahan malam, kurang lebih sampai jam 12, ada sahabat yang mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita habiskan sisa malam ini? Tarawih sampai tengah malam, minta tambah." Itu nggak ada di zaman kita. Yang ada grundel. Besok jangan sholat lagi di sini, kapok, sholat di sini. Yang ada grundel. Tapi sahabat tidak, malah minta, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita habiskan sisa malam?" Nah, kemudian di situ Nabi SAW mengatakan, "Innahu man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutibalahu qiyama lailah." Barang siapa yang ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatat untuknya seperti qiyamul lail semalam suntuk. Sababul wurud dari hadis ini adalah permintaan sahabat untuk apa tadi Pak? Melakukan qiyamul lail sampai selesai, sampai habis satu malam. Tapi Nabi SAW tidak mau. Di malam yang ketiga beliau habiskan sampai mepet hampir subuh, sehingga para sahabat mengatakan, "Hatta khashina alla nudrika al-falah." Sampai kami khawatir kami tidak dapat makan sahur karena saking mepetnya dengan waktu subuh. Subhanallah, kuat orang sholat dari mulai habis isya sampai mepet subuh, kuat. Dan itu dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mungkin bagi kita, sahabat itu mendengar. Yang lebih hebat lagi adalah Rasulullah SAW. Beliau membaca Quran semalam sambil sholat. Dan fisik-fisik seperti ini bukan fisik pengangguran di siang hari. Mereka adalah manusia yang beraktivitas, aktivitas duniawi dan aktivitas, bahkan kadang ada yang jihad, ada yang baru pulang safar. Bukan fisik yang ketika siang hari kemudian ngasuh, istirahat, gelar kloso, tidak, kelekaran. Tapi orang yang siang hari mungkin mereka bekerja, tapi malam harinya seperti itu. Meskipun mereka juga punya kesempatan dan waktu untuk istirahat. Dan itu menunjukkan bagaimana semangat salafus saleh, para sahabat Rasulullah SAW dalam beribadah. Kita kalau mau meniru mungkin tidak bisa sesempurna sebagaimana yang mereka kerjakan. Namun andaikan kita mau menirunya, setidaknya kita gunakan beberapa malam untuk qiyamul lail dalam waktu yang panjang. Dan riwayat yang kedua ini berkaitan dengan Nabi SAW sampai mau menyelesaikan sampai akhir malam, itu disebutkan dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Mereka siangnya puasa, malamnya qiyamul lail sampai hampir memenuhi satu malam. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini jamaah, kalau ada orang yang sholat sendirian lalu diikuti oleh orang lain jadi makmum, apa hukumnya? Boleh. Sehingga ada orang sholat sendirian, baik sholat sunnah maupun sholat wajib. Tiba-tiba ada yang nyusul, Pak, ada orang nyusul, plek, terus jadi makmum. Nah, itu boleh atau tidak? Boleh. Dia nepuk jadi makmum, boleh atau tidak? Boleh. Baik. Terus nasib imamnya itu gimana Pak? Apakah mengubah niat atau bagaimana? Kan awalnya dia sholat sendirian, lalu jadi imam. Para ulama mengatakan dalam sholat jamaah, kaidah yang terpenting berlaku bagi makmum bukan bagi imam. Kaidah yang terpenting berlaku bagi makmum bukan bagi imam. Maksudnya gimana? Yang penting niatnya makmum bukan niatnya imam. Sehingga yang penting orang ini punya niat, saya bermakmum dengan A, maka sah jadi makmumnya A. Dan dia tinggal ngikuti A gerakan sholatnya. Sehingga yang jadi acuan adalah niatnya makmum bukan niatnya imam. Maka orang yang sholat sendirian lalu dia dijadikan sebagai imam tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Tapi kalau makmum, dia harus punya niat jadi makmumnya siapa agar sholatnya berstatus sebagai makmum yang sah. Kok bisa Pak? Karena gerakan makmum itu ngikuti imam. Sebagai contoh, ada orang yang masbuk sholat isya dapat 1 rakaat. Dah? Berarti ketika imamnya salam, dia nambahi berapa? Nambahi berapa? 3. Dia berdiri rakaat yang kedua. Datang makmum super masbuk. Oh, nggak dapat sholat jamaah sama sekali ya. Sebutannya apa ini? Hah? Bukan masbuk. Masbuk kan artinya terlambat. Masbuknya masbuk.
Ini makmum yang masbuk nambahi ke rakaat berikutnya, datang orang. Udah? Dia lalu bergabung untuk jadi makmum. Baik. Yang masbuk itu dua, jajaran A dan B. Datang tiga orang masbuk di belakangnya. Udah? Yang A masbuk 2 rakaat, yang B masbuk 1 rakaat. Dua ini ketika imam salam nambahi berdiri. Yang satu nambahi 2, yang satu nambahi 3. Caranya sama atau beda? Caranya sama atau beda? Beda. Sudah? Datang 3 orang di belakangnya. Baik. Dia harus menentukan, kamu jadi makmumnya yang mana? A atau B? Paham di sini? Nah, 3 orang ini, yang 2 jadi makmumnya A, yang 1 jadi makmumnya B. Karena mereka nggak janjian. Mereka nggak janjian. Begitu A dapat 1 rakaat, dia gimana? Dapat 1 rakaat gimana? Berdiri. Karena dia kurang 2. Maka orang 1 dan orang 2 ngikuti A. Dapat 1 rakaat, berdiri. Orang ketiga ngikuti B. Dapat 1 rakaat, duduk tasyahud awal. Maka dia harus duduk tasyahud awal. Paham? Maka niat makmum yang menentukan status dia. Lupa dia dapat 1 rakaat kok tasyahud awal, karena dia ngikuti depannya. Andai kan dia niatnya ke A, maka dia ngikuti A. Maka karena dia niatnya ke B, ngikuti B. Sehingga dalam sholat jamaah yang penting niatnya makmum. Dipahami ya? Walhamdulillah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya tentang terkait sejarah sholat tarawih yang dijelaskan oleh Ustadz Ammi Nurbait Hafidhullah Ta'ala. Jadi teman-teman ya, sholat tarawih itu bukan bid'ah ya, tapi itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada sebagian kaum muslimin ini yang ya berselisih tentang masalah itu ya teman-teman, yang berdalil dengan yaitu ya sahabat Umar bin Khattab ini. Itu sahabat Umar melakukan bid'ah gitu ya teman-teman ya. Padahal sahabat Umar itu tidak melakukan bid'ah. Nyatanya apa? Nyatanya sahabat Umar mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah melakukan yaitu sholat tarawih. Dan sahabat Umar ini menggabungkan yaitu menjadikan satu jamaah yaitu untuk melakukan sholat tarawih, yaitu dipimpin oleh satu orang imam. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi sahabat Umar ini tidak melakukan bid'ah ya. Dan bahkan sahabat Umar ini adalah termasuk Khulafaur Rasyidin. Jadi kita mengikuti yaitu sunnah-sunnahnya Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah SAW sudah wafat ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu ya yang kita bisa ambil ilmu dari Ustadz Ammi Nurbait tentang terkait masalah sejarah sholat tarawih. Nah oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.